Halo teman-teman, kita ketahui bersama bahwa saat ini Mads Hilgers sedang diminati oleh salah satu klub Premier League yaitu Crystal Palace teman-teman. Dan dikabarkan telah terjadi kesepakatan pribadi antara Mads Hilgers dengan manajemen Crystal Palace dan saat ini kubu Crystal Palace sedang bernegosiasi dengan kubu FC20 agar proses transfer ini bisa segera terjadi teman-teman. Jadi bisa dikatakan selangkah lagi bahwa Mads Hilgers akan pindah dari FC20 ke Crystal Palace teman-teman. Dan apabila Mads Hilgers ini gabung dengan Crystal Palace di musim ini, maka Mads Hilgers ini harus bersaing dengan 4 bek tengah yang menjadi bek tengah utama Crystal Palace dalam beberapa musim terakhir, terutama di musim lalu teman-teman. Dan sebagai informasi tambahan lagi teman-teman, bahwa Mads Hilgers ini tidak bisa bermain di posisi lain selain sebagai seorang bek tengah. Jadi ia harus bersaing mati-matian dengan keempat bek tengah yang sudah dimiliki oleh Crystal Palace saat ini, dan keempat bek tersebut merupakan bek tangguh teman-teman. Bek tengah utama yang akan menjadi saingan Mads Hilgers apabila bergabung dengan Crystal Palace adalah Marc Guehi yang merupakan pemain tim nasional Inggris yang kini bertengger di peringkat 4 FIFA teman-teman. Bek tengah berusia 25 tahun dengan tinggi badan 1,82 meter tersebut telah tampil dalam 23 laga internasional timnas Inggris sejauh ini tanpa gol sejak debut pada 26 Maret 2022 lalu. Dan dari segi harga pasar dari Marc Guehi ini masih lebih besar atau masih lebih tinggi dibandingkan Mads Hilgers karena memiliki harga pasar 782,17 miliar rupiah. Tentu angka ini jauh lebih mahal jika kita bandingkan dengan harga pasar Mads Hilgers yang hanya memiliki harga pasar 112,98 miliar rupiah saat ini teman-teman. Di musim lalu, Marc Guehi ini tampil sebagai bek inti Crystal Palace di Premier League. Ia tampil dalam 34 laga Premier League musim lalu, koleksi 3 gol dan juga 2 assist dengan menit bermain 3060 menit bermain, 6 laga di ajang Piala FA Cup, dan juga 4 laga di ajang Piala Liga Inggris teman-teman. Jadi musim lalu Marc Guehi ini tampil 44 laga Crystal Palace di 3 kompetisi ini dengan koleksi 3 gol dan juga 2 assist. Yang artinya pemain ini merupakan bek inti Crystal Palace di musim lalu dan besar kemungkinan di musim ini juga ia akan menjadi bek inti juga teman-teman. Jadi Mads Hilgers harus benar-benar bekerja keras agar bisa dimainkan di lini pertahanan Crystal Palace musim ini karena Crystal Palace memiliki bek-bek tengah tangguh berkualitas. Sedangkan bek tengah kedua yang akan menjadi saingan Mads Hilgers adalah Maxence Lacroix teman-teman. Di mana Lacroix ini merupakan pemain asal Prancis yang merupakan mantan pemain timnas Prancis U20. Akan tetapi memang hingga sekarang pemain ini belum tembus ke timnas senior Prancis teman-teman. Ia seorang bek tengah berusia 25 tahun dengan tinggi badan 1,90 meter. Harga pasar juga masih di atas Mads Hilgers karena ia memiliki harga pasar 434,54 miliar rupiah saat ini. Pemain ini di musim lalu juga menjadi pemain inti di skuad utama Crystal Palace. Dan ini bisa kita lihat, ia tampil dalam 35 laga Premier League dengan koleksi 1 gol dan juga 1 assist. Menit bermain 3119 menit, 5 laga di ajang Piala FA Cup, 3 laga di ajang Piala Liga Inggris, dan juga sempat tampil dalam 1 laga di ajang DFB Pokal teman-teman. Di mana DFB Pokal ini merupakan piala Jerman. Sebelum ia pindah ke Crystal Palace di awal transfer musim lalu, ia masih sempat membela Wolfsburg di Jerman teman-teman. Jadi musim lalu ia tampil dalam 44 laga resmi, koleksi 1 gol dan juga 1 assist, yang artinya pemain ini musim lalu sukses menjadi bek inti Crystal Palace di berbagai kompetisi yang mereka ikuti teman-teman. Sedangkan saingan ketiga Mads Hilgers apabila bergabung dengan Crystal Palace di musim ini adalah Chadi Riyad yang merupakan pemain timnas Maroko yang kini bertengger di peringkat 12 FIFA. Bek tengah berusia 22 tahun dengan tinggi badan 1,87 meter tersebut telah tampil dalam 3 laga timnas Maroko sejauh ini dengan koleksi 1 gol sejak debut pada 11 Januari 2024 lalu. Harga pasarnya juga di atas Mads Hilgers karena berada di angka 260,72 miliar rupiah teman-teman. Akan tetapi memang saat ini sosok Chadi Riyad ini sedang mengalami cedera lutut, di mana sejak 1 September 2024 tahun lalu hingga sekarang teman-teman ia masih mengalami cedera lutut dan diprediksi baru akan pulih pada 24 Januari 2026 mendatang teman-teman. Di sini ada sedikit kesalahan teman-teman, bukan Juni akan tetapi Januari teman-teman. Jadi pemain ini baru diprediksi pulih pada 24 Januari 2026 mendatang dan besar kemungkinan Crystal Palace mencari pengganti Chadi Riyad. Makanya mereka membidik seorang Mads Hilgers teman-teman. Di musim lalu pemain ini baru berkesempatan tampil dalam 1 laga
Premier League, satu laga FA Cup, satu laga Piala Liga Inggris, dan sempat dimainkan di Premier League 2, yang artinya pemain ini musim lalu hanyalah sebagai pemain pelapis di skuad utama Crystal Palace. Jadi kubu Crystal Palace mencari pemain pelapis atau bek tengah pelapis untuk musim ini, dan mereka membidik seorang Max Hilgers, teman-teman, yang artinya mereka membidik bek tengah berkualitas untuk mengisi slot kosong di bek pelapis mereka musim ini, teman-teman. Tentu menjadi bek pelapis di tim sekelas Crystal Palace harus memiliki kualitas yang mumpuni, dan sosok Max Hilgers menjadi salah satu pemain yang mereka pertimbangkan, bahkan kini sedang bernegosiasi. Dan yang terakhir, bek tengah keempat yang dimiliki oleh Crystal Palace musim ini adalah Chris Richards, yang merupakan pemain timnas Amerika Serikat yang kini bertengger di peringkat 15 FIFA, di mana bek tengah berusia 25 tahun dengan tinggi badan 1,88 meter tersebut sejauh ini telah tampil dalam 30 laga internasional timnas senior Amerika Serikat dengan koleksi 3 gol sejak debut pada 16 November 2020 lalu. Pemain ini musim lalu juga merupakan bek tengah inti Crystal Palace, akan tetapi ia absen beberapa kali karena sempat cedera hamstring dan juga cedera betis, teman-teman. Karena musim lalu pemain ini sering cedera, maka besar kemungkinan cederanya juga masih bisa terulang di musim ini, sehingga tidak heran apabila manajemen Crystal Palace mencari tambahan bek tengah, sehingga mereka membidik Max Hilgers untuk musim ini. Harga pasar dari Chris Richards ini adalah 243,34 miliar rupiah, yang artinya lagi-lagi harga pasar bek tengah yang dimiliki oleh Crystal Palace di musim ini rata-rata atau semuanya di atas harga pasar Max Hilgers, teman-teman. Di musim lalu, sosok Chris Richards ini tampil dalam 24 laga Premier League, 6 laga Piala FA, dan juga 2 laga di Piala Liga Inggris, yang artinya ia juga sebagai bek inti di sana. Hanya saja dalam beberapa laga Crystal Palace di Premier League ia sempat absen karena sempat mengalami cedera hamstring dan juga betis, teman-teman. Perlu teman-teman ketahui bahwa pelatih kepala Crystal Palace di musim ini yaitu Oliver Glasner merupakan pelatih yang gemar menggunakan formasi 3-4-2-1. Jadi ia gemar menurunkan 3 bek tengah dalam setiap pertandingan Crystal Palace, teman-teman. Di beberapa laga musim lalu dan juga di laga 10 Agustus 2025 ketika Crystal Palace berhadapan dengan Liverpool di Community Shield musim ini, ia menurunkan 3 bek tengah, teman-teman. 3 bek inti yang ia turunkan adalah Lacroix, yang ini tadi, Lacroix, dan juga Guehi, pemain timnas Inggris, bek tengah timnas Inggris tadi, dan juga satu lagi adalah Richard, teman-teman. Dimana ketiga bek tengah ini sering diturunkan sang pelatih kepala untuk mengisi lini pertahanan Crystal Palace di berbagai kompetisi yang mereka ikuti, karena sang pelatih rata-rata menggunakan formasi 3-4-2-1 dalam menghadapi lawan-lawannya, teman-teman. Jadi besar kemungkinan prediksi saya bahwa sosok Max Hilgers ini akan mengisi pos sebagai bek pelapis di tim utama Crystal Palace musim ini, teman-teman. Tentu dibidik sebagai bek pelapis di tim sekelas Crystal Palace ini bukanlah hal buruk, mengingat level Premier League masih jauh lebih tinggi jika kita bandingkan dengan level Eredivisie di mana Max Hilgers bermain selama ini, teman-teman. Dan tentu ini bisa dikatakan bahwa Crystal Palace mencari bek tengah berkualitas sekelas Max Hilgers untuk mengisi bek pelapis mereka. Dan mudah-mudahan saja apabila memang Max Hilgers menjadi bek pelapis di sana, ketika ia mendapatkan kesempatan diturunkan sebagai bek inti, ia bermain baik sehingga di masa depan pemain ini bisa sebagai bek inti Crystal Palace, teman-teman. Mengingat Max Hilgers juga masih berusia muda, yaitu 24 tahun, artinya potensi dirinya untuk semakin berkembang masih besar, dan mudah-mudahan saya performanya di musim ini bisa membaik jika kita bandingkan dengan musim lalu. Kita ketahui bersama musim lalu Max Hilgers ini performanya sedikit menurun karena dilanda beberapa cedera dan juga dilanda beberapa kelelahan karena membela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, yang ternyata itu berpengaruh terhadap performanya bersama FC20 di musim lalu, teman-teman. Mudah-mudahan di musim ini Max Hilgers bisa kembali lagi ke top performanya dan bisa bersaing untuk memperebutkan satu tempat sebagai back inti Crystal Palace di musim ini, teman-teman. Dan menarik untuk kita tunggu bagaimana kelanjutan proses transfer Max Hilgers dari FC20 ke Crystal Palace ini, apakah akan segera terjadi atau malah ia akan tetap bergabung dengan salah satu klub Liga Spanyol, karena Max Hilgers sendiri dikaitkan dengan Valencia, teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman semua? Silahkan sampaikan di kolom komentar yang tersedia secara sopan dan bijaksana. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, dan terima kasih, teman-teman.